Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Ardiani Syaleha, kelas 5B. Di sini saya akan mereview materi tentang auditing 1. Perencanaan audit dan prosedur analitis. Perencanaan, alasan untuk melakukan perencanaan ada 3. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. Yang kedua, membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Yang selanjutnya, perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Selanjutnya, memahami bisnis dan industri klien. Yang pertama, memahami aturan-aturan akuntansi yang khas dari industri tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, mengidentifikasi dalam industri yang akan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Yang terakhir, agar dapat mengidentifikasi risiko bawaan. Selanjutnya ada menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien ada 3. Yang pertama, gagal mencapai tujuan. Yang kedua, kemajuan teknologi baru. Yang ketiga, salah saji material dalam laporan keuangan. Di sini juga ada prosedur analitis, ada 3 tahap. Yang pertama, tahap perancangan. Yang kedua, tahap pengujian. Yang ketiga, tahap penyelesaian. Di sini juga ada rasio-rasio keuangan umum. Yang pertama, kemampuan membayar jangka pendek. Yang kedua, resiko aktivitas likuiditas. Yang ketiga, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang terakhir, risiko profitabilitas. Materialitas dan resiko. Materialitas besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji. Selanjutnya, pertimbangan auditor mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan yang pertama, keadaan untuk berkaitan dengan entitas. Yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Selanjutnya, pertimbangan materialitas, pertimbangan kuantitatif. Yang pertama, laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Yang kedua, total aktiva dalam neraca. Yang ketiga, total aktiva lancar dalam neraca. Yang keempat, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Pertimbangan kuantitatif, yang pertama, kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kecurangan. Yang ketiga, syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank. Yang keempat, adanya gangguan dalam tren laba. Yang kelima, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Yang selanjutnya, hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor untuk kecukupan atau kuantitas bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan. Selanjutnya, unsur risiko audit ada 3. Yang pertama, risiko bawaan. Yang kedua, risiko pengendalian. Yang ketiga, risiko deteksi. Selanjutnya, hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit sebagai berikut. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang terakhir, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit,
maka auditor dapat menempuh salah satu 3 cara berikut. Yang pertama, menambah tingkat materialitas. Yang kedua, menambah jumlah audit. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan resiko pengendalian. Tujuan pengendalian internal, yang pertama rehabilitas laporan keuangan, yang kedua ketaatan pada hukum dan peraturan, yang ketiga efisiensi dan aktivitas operasional. Tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang selanjutnya, tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Pengendalian internal yang relevan bagi auditor menurut standar audit. Yang pertama, pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan. Yang kedua, pengendalian atas kelas transaksi. Selanjutnya, komponen pengendalian internal menurut COSO. Lingkungan pengendalian ada 4. Yang pertama, penaksiran resiko. Yang kedua, aktivitas pengendalian. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Yang keempat, pemantauan. Selanjutnya ada penilaian resiko. Penilaian resiko atas laporan keuangan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisasi risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Dokumen yang tercatat yang memadai ada 4. Yang pertama, secara berurutan untuk mempermudahkan pengendalian. Yang kedua, disiapkan pada waktu transaksi yang berlangsung. Yang ketiga, dirancang untuk berbagai pengguna. Yang terakhir, dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan penyimpanan yang benar. Yang terakhir ada matrik resiko pengendalian. Penyusunan matrik risiko pengendalian, yang pertama mengidentifikasi tujuan audit, yang kedua mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi yang signifikan dan kelemahan material, yang ketiga menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit yang terkait, yang terakhir mengidentifikasi pengendalian yang ada. Fraud audit atau audit kecurangan. Fraud adalah tindakan ilegal yang memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang atau penyembunyian kebenaran, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk penyelenggaraan kepercayaan. Perbedaan kecurangan dengan kesalahan. Kesalahan adalah suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap perolehan transaksi. Kecurangan adalah tindakan atau kesalahan yang disengaja. Skeptisme profesional. Yang pertama, skeptisme profesional adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi secara kritis bukti dan informasi yang diperoleh. Yang kedua, kemampuan semacam ini sangat penting untuk keperluan asesmen risiko fraud. Yang ketiga, dengan kemajuan TI, modus fraud bergeser dari pola konvensional ke dalam fraud melalui teknologi informasi. Yang selanjutnya, asesmen risiko kecurangan. Auditor perlu melaksanakan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, memprediksi potensi skema dan skenario kecurangan. Yang ketiga, melakukan asesmen resiko pada tingkat perusahaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi atas kemungkinan signifikan secara sebaran kecurangan. Selanjutnya, melakukan asesmen atas potensi
terjadinya resiko. Yang selanjutnya melakukan asesmen terhadap tingkat keterlibatan personalia yang relevan dengan masing-masing jenis risiko. Melakukan asesmen terhadap potensi terjadinya pelanggaran oleh manajemen. Yang selanjutnya melakukan asesmen terhadap pemuktahiran sistem pengendalian fraud pada saat terjadinya peristiwa khusus. Yang selanjutnya ada ilustrasi fraud. Bentuk kecurangan laporan keuangan. Yang pertama, pendapatan fiktif. Yang kedua, penyembunyian utang dan beban. Yang ketiga, penilaian aset secara tidak tepat. Yang keempat, pengungkapan atas laporan keuangan secara tidak tepat. Yang terakhir, pisah batas transaksi secara tidak tepat. Yang selanjutnya, deteksi. Metode untuk mendeteksi ketidaktepatan, kecurangan, dan menyimpan akuntansi. Yang pertama, analisis vertikal dan horizontal laporan keuangan. Yang kedua, analisis rasio termasuk pengujian. Yang ketiga, review atas keputusan terhadap ketentuan pinjaman dan kesepakatan dengan kreditur. Yang keempat, review atas kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Yang kelima, wawancara tertulis dengan manajemen tentang variasi tertentu. Yang keenam, analisis arus kas. Yang terakhir, dalam industri yang diatur secara khusus. Yang selanjutnya ada pencegahan, beberapa metode pencegahan. Yang pertama, pemberlakuan praktis audit internal yang independen. Yang kedua, perlakuan standar etika dan integritas pegawai. Yang ketiga, pemantauan secara aktif terhadap manajemen. Yang keempat, penurunan peluang dan tekanan yang bisa ditimbulkan kecurangan melalui laporan keuangan. Yang terakhir, pembatasan rasional fraud melalui training secara rutin tentang permasalahan fraud. Selanjutnya ada investigasi fraud. Dalam membuat perencanaan investigasi fraud harus dipertimbangkan metode untuk pengumpulan data, pendokumentasian bukti, menentukan luas kecurangan, menentukan pola dan teknik kecurangan, dan yang terakhir evaluasi kecurangan dan identifikasi pelaku kecurangan. Dan selanjutnya ada pelaporan hasil audit fraud. Pelaporan fraud terdiri dari berbagai komunikasi lisan atau tulisan, komunikasi sementara atau komunikasi final dengan senior manajemen dan atau dewan komisaris tentang status dan hasil dari investigasi fraud. Tanggung jawab auditor internal yang pertama menyerahkan draft laporan final tentang fraud kepada definisi legal untuk direview. Yang kedua, segera melaporkan kepada senior manajemen atau dewan komisaris. Yang ketiga, senior manajemen dan dewan komisaris harus diberi laporan jika berdasarkan hasil investigasi. Yang keempat, laporan tertulis atau komunikasi formal yang lain harus dikeluarkan pada tahap kesimpulan hasil investigasi. Yang terakhir, laporan harus mencakup dasar pelaksanaan investigasi awal, jangka waktu investigasi, hasil observasi, kesimpulan, penyelesaian, dan tindakan koreksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian. Dampak teknologi informasi terhadap audit. Teknologi informasi dan akuntansi. Teknologi informasi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis, termasuk di dalamnya proses akuntansi.
Teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi. Pendekatan dan proses audit yang ditunjukkan untuk menguji keandalan laporan keuangan atau informasi akuntansi banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan proses akuntansi. Auditor harus memahami keunggulan dan kelemahan teknologi akuntansi. Yang selanjutnya, teknologi informasi dan sistem pengendalian. Pengendalian manual digantikan dengan pengendalian elektronik yang secara teoritas lebih efektif dan efisien. Kualitas pengolahan data lebih terjamin karena teknologi informasi keunggulan dari sisi kemampuan untuk memproses transaksi yang kompleks dalam jumlah yang besar secara efektif dan efisien. Konsistensi dalam proses pengolahan data, kemampuan dalam menjamin keandalan proses seperti human error pada proses manual antara lain melalui otomatisasi proses. Ada resiko penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, kerusakan file data dan informasi karena rusaknya hardware dan software. Yang kedua, not authorized access. Yang ketiga, penurunan keterlibatan manusia. Yang keempat, reduced extraction of data. Yang kelima, pengendalian umum. Yang keenam, pengendalian aplikasi. Rencana dan program audit secara keseluruhan. Tahap ini merupakan fase yang penting karena pada tahap inilah dihasilkan seluruh program audit yang direncanakan auditor. Untuk seluruh program audit yang direncanakan auditor untuk diikuti dalam audit yang mencakup semua prosedur audit, ukuran sampel materi yang dipilih dan waktu pelaksanaannya. Jenis pengujian audit. Yang pertama, dalam mengembangkan keseluruhan rencana audit, auditor menggunakan 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengujian tersebut meliputi prosedur penilaian risiko, pengujian pengendalian, pengujian substantif dan transaksi, prosedur analitis, prosedur pengujian rincian atas saldo, yang terakhir ikhtisar jenis-jenis pengujian. Yang selanjutnya, prosedur menilai risiko. Yang pertama, penilaian ini dilaksanakan untuk menilai risiko yang material dalam laporan keuangan. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas rincian saldo sebagai respon terhadap penilaian auditor atas risiko salah saji yang material. Yang terakhir, sebagai besar prosedur penilaian risiko auditor dilakukan untuk memahami pengendalian. Yang selanjutnya ada memilih jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih, termasuk ketersediaan 8 jenis bukti, biaya relatif, dan setiap pengujian, efektivitas, pengendalian internal, dan risiko intern. Ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya, masing-masing dari 4 jenis prosedur selanjutnya hanya melibatkan jenis bukti baik tertentu. Yang pertama, konfirmasi, dokumentasi, dan sebagainya. Hubungan antara pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif. Yang pertama, suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang mempengaruhi dolar laporan keuangan. Sedangkan pengecualian dalam pengujian substantif atas transaksi
atau pengujian rincian saldo merupakan salah satu laporan keuangan. Yang kedua, pengecualian dalam pengujian pengendalian disebut deviasi pengujian pengendalian. Yang ketiga, auditor kemungkinan besar yakin bahwa ada salah saji mata uang yang material dalam laporan keuangan apabila deviasi pengujian pengendalian dianggap sebagai deviasi yang signifikan atau kelemahan yang material. Yang terakhir, auditor kemudian harus melaksanakan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo untuk menentukan salah saji mata uang yang material telah benar-benar terjadi. Selanjutnya ada dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Yang pertama, standar auditing mengakui bahwa jika ada sejumlah bukti audit dalam format elektronik, mungkin tidak praktis atau mungkin untuk mengurangi risiko deteksi hingga tingkat yang dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substantif. Yang kedua, walaupun beberapa pengujian substantif masih diperlukan, auditor dapat mengurangi pengujian substansi secara signifikan. Yang ketiga, karena konsistensi yang melekat dalam prosesan teknologi informasi, auditor mungkin tidak mengurangi luas pengujian atas pengendalian yang terotomatisasi. Selanjutnya ada bauran bukti. Memilih jenis pengujian mana yang harus digunakan dan seberapa efektif pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dengan resiko inheren yang berbeda. Yang kedua, untuk mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi sebagai respon terhadap resiko yang didefinisikan secara prosedur penilaian resiko. Selanjutnya ada pengujian rincian saldo. Yang pertama, untuk merancang prosedur audit pengujian rincian saldo. Yang kedua, perencanaan prosedur ini biasanya bagian yang paling dari seluruh proses perencanaan. Yang selanjutnya ada ikhtisar proses audit. Ada fase 1, menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Fase 2 ada melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus yang berkontribusi pada penilaian risiko pengendalian oleh auditor. Yang selanjutnya melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk mendukung ketepatan moneter transaksi. Fase 3, tujuan dari fase 3 adalah untuk memperoleh bukti tambahan yang mencukupi guna menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki atas laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Fase keempat atau fase terakhir melaksanakan pengujian tambahan untuk menyajikan dan pengungkapan, mengumpulkan bukti akhir, mengeluarkan laporan audit, yang terakhir berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Auditor diwajibkan untuk mengomunikasikan defisiensi yang signifikan dalam pengendalian internal kepada komite audit atau manajemen senior. Cukup sekian review dari saya, semoga bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.